Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jadi untuk video kali ini gue hanya ingin membagikan sebuah berita yang mungkin ditunggu juga para teman-teman semua dan juga penikmat dari anime di seluruh dunia, tentu saja khususnya penikmat anime Dead Alive. Jadi untuk video kali ini gue hanya ingin ngebagikan sebuah informasi tentang kapankah season keempat dari anime Dead Alive. Masih banyak yang berpikiran kalau Dead a Ballad yang menceritakan tentang Kurumi itu adalah season keempat. Ya, sini gue sekalian meluruskan, season keempat dari Dead Alive itu bukan Dead a Ballad. Dead a Ballad itu murni sebuah spin-off. Mungkin ada yang bilang juga itu OVA, tapi itu bukan OVA. Kenapa? Karena tidak bersinggungan dengan cerita utama. Kenapa gue bilang spin-off? Karena ceritanya sudah beda ya. Apakah itu bisa dibilang sebuah movie dari Dead Alive? Jawabannya iya, karena movie itu nggak harus bersinggungan dengan cerita utama. Tapi kebanyakan movie itu bersinggungan juga dengan cerita utama. Cerita utama biasanya sih ya. Contoh yang sederhananya aja, Anda tahu anime Oresuki? OVA Oresuki itu sudah kayak movie karena tayang sepanjang 70 menit. Kenapa tidak jadi movie aja? Karena ceritanya itu bersinggungan langsung dengan cerita utama. Mungkin di situ teman-teman bisa paham, oh maksudnya bersinggungan tuh seperti ini. Maksud tuh ceritanya langsung nyambung gitu ya. Kalau teman-teman nggak nonton season yang TV series dari Oresuki, nggak akan paham OVA-nya seperti itu. Tapi kalau movie kita nggak dipaksa paham dari animenya langsung. Contohnya seperti mungkin Naruto, mungkin One Piece, itu kan memang kita harus mengerti intisari dari siapa mereka dulu. Tapi kan kalau kita untuk memahami cerita yang cuman ada di situ, ingat cerita yang cuman ada di situ, kan, itu kita hanya perlu menonton movie-nya itu saja. Masalahnya di situ, selesainya di situ, udah gampang ya. Karena kalau OVA masalahnya di situ belum tentu selesainya di situ juga, oke? Jadi harus gua ulangin lagi, ini adalah lanjutan langsung atau season keempat dari Dead Alive ya. Ini adalah sebuah anime yang mungkin membuat lu pada jadi wibu saat ini atau jadi penikmat anime Jepang, mungkin salah satunya karena anime ini. Jika itu benar silahkan saja berkomentar dan kita tunggu siapa teman-teman Anda yang juga jadi wibu gara-gara nonton Dead Alive. Oke, kita langsung aja ke informasi yang harus gue sampaikan. Informasi yang harus gue sampaikan adalah anime ini akan rilis di bulan April 2021. Silahkan dicatat di bulan April 2021. Perihal studio, perihal jumlah episode, gue masih belum tahu dan gue masih belum bisa menyampaikan apakah kemungkinan besar akan dibuat oleh JC Staff lagi yang sebelumnya membuat season 3, ataukah lagi-lagi akan pindah studio. Ingat, Dead Alive 3 kali pindah studio. Mungkin banyak yang gak sadar, Dead Alive tuh 3 kali pindah studio, tapi kualitasnya masih sama aja ya. Nanti akan gue bahas di video gue yang lain kenapa Dead Alive tuh ganti-ganti studio mulu tapi kualitasnya tetap seperti itu juga. Dan untuk jumlah episodenya gue hanya bisa menebak, itu berjumlah 12. Dan di sini gue hanya ngasih spoiler, lanjutan dari season 4 itu akan menceritakan 2 roh baru atau spirit yang baru yang teman-teman mungkin nggak usah gue jelasin mereka siapa. Bagi yang baca novel mungkin udah tahu, bagi yang belum ya udah ya. Sepertinya PV atau gambar ilustrasi yang di depan teman-teman sebagai gambar official untuk season keempat atau musim keempat Dead Alive mungkin udah menjelaskan karakter apa yang akan muncul dan akan menjadi karakter baru di animenya itu sendiri ya. Kalau kita sampaikan anime dari season 3 ke season 4 itu memerlukan waktu 3 tahun. Itu jauh lebih cepat daripada season 2 ke season 3 karena memerlukan waktu 4 tahun. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, Dead Alive itu tayang pertama kali itu Spring 2013 dan season 2-nya itu tayang di Spring juga 2014 tapi dengan 10 episode. Lalu tayang lagi di Winter 2018, itu selisihnya 4 tahun, dan akan tayang lagi di April 2021 dan selisihnya itu 3 tahun. Ya, ini sebuah progres yang menarik, mengingat kalau kita lihat season 3-nya itu dia tidak terlalu menjual cerita banget ya, dia justru malah jualan waifu. Kalau gue mikir ceritanya tuh ya nggak seru-seru amat sih. Apa gue juga berpikir gitu ya? Kalau bukan karena waifu-waifunya yang cantik seperti Kurumi dan yang lain-lain, gue harus mikir 2 kali untuk menonton anime ini. Nanti gue kasih reviewnya aja, atau itu review marah-marah, atau ngerosting, atau puji habis-habis. Nanti akan gue sampaikan di video-video gue yang lain. Untuk video kali ini gue cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time. Yeah.